Yo, sahabat Basecamp, ketemu lagi di channel saya Basecamp 369. Jadi malam ini jadi kita udah malam nih ya. Jadi malam ini kita lagi kumpul di tokonya Basecamp. Jadi tempat kumpulnya para orang yang nggak tahu punya kegiatan. nggak tahu, saya juga nggak tahu kenapa mereka kumpul, nggak tahu. Jadi hari ini saya ditemenin sama salah satu ketua dari komunitas komunitas MDPL. Ada namanya Bang Kim atau Kebu. Jadi saya sudah pernah collab sama dia. Jadi saya pernah collabnya itu di Swan Garden. Jadi itu videonya tentang cara packing yang baik. Itu ada 3 part tuh. Ada 3 part karena packing baik kan banyak tuh. Kalau yang belum nonton gimana? Kalau yang belum nonton, udah asik lu. Maka jangan lupa nonton. Di sana bukan menggurui ya, tetap ya. Gitu enggak, Bang? Iya, benar. Bukan kita kan guru, kita bagi ilmu aja. Bagi kayak guru membagi ilmu. Enggak, bukan guru juga. Bukan guru, kita bukan menggurui. Kalau guru baru menggurui. Wah, ya. Dosen mendoseni kan gitu. Kalau kita sharing. Ya, dan di sebelah saya ini anggota baru. Anggota baru yang baru dilantik di tahun 2020. Baru saja. Jadi kita cerita sedikit ya, cerita Banyak dong, banyak. Iya, Jangan banyak. dikit. Durasinya sedikit juga. berarti sampai pagi nih. Sampai pagi kita cerita banyak nih. Berarti sampai pagi. Mohon maaf ya, nanti ketika ngobrol itu ada suara-suara Karena kita lagi di outdoor. tengah hutan ya. Kita lagi di tengah Lagi hutan. di outdoor. Kita ini belakang ini studio aja nih, backgroundnya studio. Aslinya di tengah hutan. Ini saya bertamu ke toko Basecamp 369 punya Om Beto. Di sini saya juga mau ngobrol-ngobrol lah sambil santai. Ada beberapa pertanyaan. Wih. Juga susah. Kan kita ngobrol lama tadi. Musim pandemi. Musim pandemi ya. Lulus pandemi. Pas itu musim pandemi. Musim pandemi itu kan ekonomi sulit kan gitu. Jadi pas ini menanya Om Beto ini udah berapa tahun nih usahanya nih? Kalau boleh tahu ya. Usaha itu kalau sampai tahun 2020 ini sudah 5 tahun. Udah 5 tahun. Sudah 5 tahun di bulan Oktober tepatnya. Udah punya cabang khas Tungkare di Wanagiri. Di daerah, kalau teman-teman tahu Danau Buyan, Danau Tamblingan, sebelum ke Tamblingan itu kan ada jalan Wanagiri itu. Nah, nanti di sana ada toko sebelah kanan, namanya saya naruhnya di Warung Bu Gusti. Oh, Warung Bu Gusti, mantap. Namanya Warung Bu Gusti, tapi belakangnya ada tenda. Jadi 5 tahun usaha, udah punya 1 cabang ya di Wanagiri ya. Sudah. Tengkara itu bagus. Nah, tapi semuanya usaha itu nggak berjalan mulus kan pastinya kan. Pasti ada naik turunnya, ada susah senengnya, ada capek bahagianya kan gitu. Merangkak. Ada merangkaknya, ada berdiri, ada berlari kan gitu. Iya. Yang saya mau tanya ini gimana sih caranya untuk menyewa alat di Basecamp sendiri? Prosedurnya seperti apa? Ada SOP tersendiri kah atau gimana? Caranya menyewa melalui DM dulu atau WhatsApp dulu atau telepon langsung atau bagaimana? Caranya menyewa sebenarnya di sini santai. Kita mau lewat DM bisa, mau lewat WhatsApp itu bisa, mau lewat email pun bisa. COD juga bisa. COD bisa, tergantung jarak jauhnya seperti apa. Jarak tempuhnya ya. Iya. Kecuali misalnya saya kan punya paket event. Paket event, kalau ada yang mengambil paket event meluncur seperti serdadu. Oh, itu udah include di paketnya? Include, melecat bisu tak ragu. Asik. Keren, Melecat bisu melecat tak ragu. Cara bookingnya ya, cara order atau pesannya? Kalau dari segi apanya sih kalau dibilang
birokrasi atau apa sih kalau bahasa kerennya itu ya? Dari tata cara ininya lah, pembayarannya atau sistem ikatannya, karena kalau yang saya tahu penyewaan apapun itu, penyewaan itu kan iuran kan. Bener. Nah, saling percaya kan gitu. Bener. Jadi, Saling percaya. nggak mungkin lah kita mau sewa alat ini kita ninggal HP gitu ya, atau ya kan sebagai jaminan kan nggak mungkin juga. Nah Bener, itu bener. apa aja itu Om, kalau bisa dibagi Om, itu bagaimana tata caranya? Oh iya. Kalau di Basecamp sendiri gini Bang, gimana ya? Saya karena kebiasaan ya, ketika ada orang nyewa ke sini saya selalu komunikasi dua arah. Artinya ketika orang datang yang baru kenal dengan saya itu, saya cari tahu, oh ini karakternya begini, dia orangnya begini. Cari tahunya di mana itu? Di Dengan cara Google atau di mana? Dia langsung datang ke sini. Oh, langsung datang ke sini. birokrasinya ketika datang ke sini ya. Ah, ya. Ketika datang ke sini saya cerita nih, banyak versi sih sebenarnya. Iya, kan banyak tipe anu lah, konsumen tuh kayak gimana? Ada yang datang ke sini, ada yang melalui WhatsApp, ada yang melalui ojek online. Ojek online. Ada. Jadi saya bicara tentang yang datang langsung ke toko ya. Iya. Jadi datang ke toko, ketika dia nyewa tetap seperti biasa. Sebagai penjamin pasti ID berupa KTP ataupun kartu mahasiswa. yang fotokopi atau yang asli? Fotokopi. Fotokopi ya. Yang fotokopi. Ya, yang aslinya saya foto. Oh, yang aslinya difoto Pakai ya. simpanan. Sama orangnya ya. Difoto Sama ya? orang sih, Iya. tetap pasti itu. Iya. Sama orang saya foto. Jadi gimana ya? Sejauh ini 5 tahun saya berdiri belum pernah ya, Astungkara sih belum pernah ada yang seperti kayak kehilangan atau bagaimana, belum pernah, karena saya memperlakukan sistemnya kayak Nah itu saya baru mau nanya itu. Kalau masalah ya maaf kata ya, namanya penyewaan tuh adalah unsur-unsur kecelakaannya di dalam, entah itu penipuan atau penggelapan barang, membawa lari barang kan gitu. Ya pasti ada lah gitu. Di Basecamp sendiri ada nggak kayak gitu? Sudah pernah ngalamin nggak? 5 tahun berdiri belum pernah sampai ada gitu, cuma rusak banyak. Rusak banyak. Nah, Kalau itu rusak banyak. Rusak itu kan resiko. Kalau rusak itu kan bagian dari resiko Dari saya. resiko pekerjaan. Jadi saya antisipasinya ya gini, jadi saya gini, apa namanya? Ada perjanjian dulu ya. Dari perjanjian pasti iya, dari ID card-nya dia, KTP itu pun kartu mahasiswa. Cuma saya membangun kepercayaan sama si konsumen. Bagaimana dia percaya dengan saya dan saya mempercayainya dia lebih gitu. Berarti secara nggak langsung kepercayaan itu sebatas ID ya, sama foto tadi. Ketemu. Ya, ketemu Langsung dengan ya itu orang. dia, ketemu foto ID tadi sama foto orangnya tadi. Ya. Sebatas itu berarti. Nah, seumpama ini kan ya mudahan nggak terjadi ya ke depannya ya. Udah 5 tahun kan, berarti udah dianggap profesional lah ya dalam mengelola melobi konsumen seperti itu. Belum dibilang profesional, belum. Masih ya Ya jenjangnya kan mau profesional. masih belajar untuk menjadi Profesional ya seperti itu. Astungkara. Nah itu bisa dibagi nggak tipsnya? Gimana caranya biar nggak kena tipu atau nggak dilariin barangnya sama konsumen, itu bisa dibagi nggak caranya? Biar lebih apa ya? Jadi kita sebagai penyewa seperti Beto, Basecamp sendiri percaya sama konsumen, konsumen juga percaya dengan Basecamp. Ini sih pertanyaannya nih lebih susah sih ini. Kalau kayak gitu sebenarnya relatif dia, tergantung kembali ke tergantung orangnya. Jadi ya syukurnya teman-teman yang datang ke sini nyewa, ya gimana ya? Jadi gimana ya? Si konsumen dengan yang ini tidak ada jarak tuh modelnya. Tidak ada jarak ketika dia mau nyewa, beli saya mau nyewa tenda ini. Ada nggak ditanyain seperti tahu dari mana atau kenal dari siapa atau ya, ada kayak gitu? Rata-rata dari sosial media sama dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut sama sosial media. Tapi kalau tips sendiri ya itu saya tadi bilang Ya, untuk Iya. mencegah penipuan tadi itu.
saya membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan itu dah saya bilang, beli saya mau naik gunung gini, ya saya jelasin tuh gunung ini begini, kalau kemah begini. Jadi dia ngerasa nyaman dan saya juga ngerasa nyaman ketika memberikan barang. Dia ngerasa nyaman, ketika dia nyaman dia pasti malu. Malu, Jadi, jangankan malu untuk menghilangkan barang, malu untuk membalikan barang itu telat aja dia sudah malu. sudah malu ya, benar. Gitu. Jadi kita itu membangun komitmen ya pertama ya, percaya diri antara dua belah pihak. Rasa bukan percaya diri sih, rasa kepercayaan. Seperti saya sama Fikri kan gitu. Gak Fik ya? Iya. Goblok. Oh goblok ya? Oh iya, belum kenal lah ya. Belum kenal belum. Fikri guys. Sebagai apa Fikri? Sebagai Peneman. rakyat biasa. Nah, kalau Fikri sendiri pernah nggak nyewa di mana gitu? Mungkin syaratnya lebih ketat dari base camp yang punya. Iya betul. Gimana? Gitu. Mungkin pasti pernah lah punya pengalaman. Mungkin ya. Pernah. Dan ya memang berlaku lah persyaratan seperti itu harus lah. Itu seperti apa persyaratannya? Mungkin lebih dari base camp. Kalau di base camp sendiri kan KTP sama foto wajah. Terus dari Fikri sendiri pernah ngalamin yang seperti apa? Pernah ngalamin ya seperti ID card, meninggalkan ID card, Asli. bahkan asli, diminta yang asli. Oh, itu Diminta yang asli. Kalau saya enggak. kalau asli itu lumayan mengkhawatirkan juga Iya, ya. lumayan Kalau kita di jalan mengkhawatirkan. ada kenapa-napa karena itu ID kita ya. Yes. Nah, jadi selain itu ada nggak pengalaman mungkin dituduh maling atau gimana gitu? Oh, Belum, sampai- tapi pintar mungkin. Belum. Enggak sih. Masih biasa-biasa aja, Mas. Anak polos aja lah gitu. Kita nyewa, kita kembaliin. Standarnya memang gitu. Tapi kalau kalau umpamanya ngembalikin pas bukan harinya, bukan deadline-nya gimana? Itu ada tambahan biaya lagi atau gimana? Bukan katanya masuk di lewat Iya, lewat jatuh harinya. tempo lah ya, Iya, lewat jatuh iya. tempo lah itu. Ah. Ada sih yang mengenakan denda lah, denda. Ada juga sih yang cuma ya udah biarin aja gitu. Ucapan terima kasih lah Cuma ya. terima kasih, maaf aja gitu, Oh, maaf lah. Modal maaf doang. Tapi saya rasa kalau penyewaan begitu, kalau kita kekeluargaan seperti Basecamp itu kita info sebelumnya mungkin lebih fleksibel ya dari Iya. pihak penyewa ya. Kalau dari Basecamp sendiri gimana itu? Kalau seumpamanya ada yang nyewa itemnya banyak yang disewa, terus ada yang telat membalikinnya tanpa info ataupun info sebelumnya, itu bagaimana kalau dari Basecamp? Kalau secara profesional yang bekerja, benar, ketika melewati batas penyewaan pasti selalu ada Biaya tambahan. biaya tambahannya. Cuma kembali lagi di sini ya saya bilang, saya juga pernah juga seperti kalian sekarang naik gunung, turun atau kemah, pulang, pasti ngerasa lelah atau bagaimana. Ya. Minimal itu ada informasi sebelumnya bahwa saya telat pengembalian barang. Ketika telat pengembalian barang itu tidak ada biaya tambahan terkecuali melebihi dari kayak seminggu itu pasti ada, tapi nominalnya nggak terlalu besar. Tapi didampingi dengan bukti ya, Dengan foto atau enggak kita video call kayak gitu kan. Kalau zaman sekarang kan udah canggih kan. Cuma nggak sampai seminggu, ya syukurnya nggak pernah yang lewat seminggu. Yang paling lama itu sampai 4 hari pernah. Dia Sabtu Minggu kemah, hari Jumat baru kembali barangnya. Ya cuma ya gimana ya, namanya anak-anak kan, ya itu tetap kekeluargaan. Ya, Kekeluargaan ya namanya gitu. Intinya informasi ya, komunikasi ya, dijaga ya komunikasi ya. Dan saya selalu bilang, ya nggak apa-apa kalau telat, tapi barangnya harus bersih baliknya. Itu konsekuensi dari saya. Oh, itu pengganti biaya Ganti biaya. terlambat tadi, ya. Bersih menurut teman-teman.
tapi Oh. sebatas wajarnya bersih. Itu aja. Nah, itu tenda atau apalah apa? itu. Oh iya, Bersih. tapi kalau gas dibersihin kan rugi malah basecamp. Kalau gas, iya sih gas banyakan dibalikin. Dibalikin bersih kan rugi. Kalau di base camp itu ada pengalaman lucu nih. Gas itu kan bukan nyewa dia. Oh, bukan tapi nyewa. gas itu beli. Dia Beli. Oh, berarti nggak ada yang sewa ya? Nggak ada sewa gas itu. Oh, gas itu coba lihat gasnya yang dijual di basecamp. Ini Ini yang habis disewa, habis dibeli tapi habis dibeli dikembalikan. dikembalikan lagi Padahal masih isi lagi setengah. Oh, itu berarti baik hati orang. Anu. Nah, ini guys, ini mini gas yang ini produknya basecamp ya. Bukan produknya ya yang dijual di basecamp gitu. Ya, satu-satunya yang ada di Satu-satunya yang ada di Bali, Denpasar. Oh iya. Ekstra 30 gram. 280 gram. 280 gram. Harganya berapa? 18.000 aja. 18.000, murah coy. Daripada yang warna biru itu, yang warna silver itu murahan yang oranye. Ini basecamp banget nih warnanya. Yang orange. Orange. Cocok lah. Ini yang paling lucu nih. Kenapa? Nyewa gas. Maaf. Bukan disewa tapi dibeli. Dibeli. Karena Bapak beli, saya sewa aja. Berarti kalau ada yang gitu kasih yang separuh tadi. Paling sering ketika ada orang beli gas datangnya setengah dan ada orang mau nyewa, ya kadang-kadang pakailah gasnya dah, itu ada yang nyewa, ntar kamu bayar, pakai aja. Itu termasuk bonus ya. Servis Servis. free lah, free gas sisa. Kapan hari pernah nih banyak nih, ada orang bawa berapa satu grup ke sini, dapat satu grup. Ada gas beli ada. Ini yang baru, ini yang sisa nih. Kalau yang sisa free, bolehlah ambil berapa? Itu 10 biji diambil. Itu nyolong apa gimana? Terus Free 10. bawa dah daripada bener-bener di sini bawa dah. Berarti itu salah satu kelebihan dari Basecamp 369 ya. Servisnya seperti itu. Jadi kalian perlu catat itu. Jadi kalian tahu harus nyewa alat di mana, alat outdoor kalian di mana. Jadi nanti kalian bisa tektokan langsung dengan ownernya, Om Beto, melalui DM, WhatsApp atau email atau ojek online ya tadi ya, bisa juga ya COD langsung atau Ada di gimana. Cari aja di alamat tuh Basecamp 369 ada. Kalau mau cari tahu info tentang apapun tentang alat outdoor atau gimana juga bisa di Basecamp 369. Jadi udah tahu kan tadi kebaikannya seperti apa, kebaikan ownernya asik. Ada yang mau nyewa nih, beli, saya mau nyewa, ya. Tapi saya cuma bisa barter. Barter. Dia sewanya di barter, ini go ahead lah pakai aja. Tapi tidak setiap hari saya seperti itu. Ada momennya emang saya perlu kayak gini ada. Tapi itu don't trade this your Iya nggak mungkin lah, konsumen pertama langsung begitu kan langganan itu, member lah bahasa. Sama kalau di sini. Dan ada kelebihan saya juga, waktu saya unlimited kecuali kalau saya ada event. Waktu saya di toko itu unlimited kecuali saya ada event. Jadi unlimited itu dalam artian kalian, ini pertanyaan yang susah saya jawab nih. Jam berapa tokonya buka? Kak, jam berapa tokonya tutup? Itu pertanyaan yang paling susah saya jawab. Ya karena kenapa? Jam bukanya ya jam berapa kamu mau kesini? Jam tutupnya jam berapa kamu mau kesini? Teman-teman mau kesini ngambil. Jadi ya, gitu. secara nggak langsung itu Basecamp tuh open 24 jam ya. Bisa Melalui sistem komunikasi dulu. Komunikasi, iya. Komunikasi dulu, jadi nggak bisa dadaan tiba-tiba datang ke sini jam 1 malam gitu. Mungkin yang datang bukan ownernya, penunggu tokonya mungkin ya. Jadi sebelumnya harus komunikasi dulu, 2 jam sebelumnya atau 3 jam sebelumnya atau H-1 lebih bagusnya. Bos, besok saya datang ke toko jam sekian, jadi bisa ditunggu. Begitu ya kurang lebih. Ya. Sering tuh. Sering itu. Sering tuh. Jam 12. Kadang karena gini, yang paling sering tuh anak-anak yang suka naik gunung biasanya.
dia biasanya kan ekonomi tuh berangkat jam 1, jam 2 naik gak gitu. Sukanya dadakan. Tapi dia ngobrolnya pasti 2 jam sebelumnya. Ya, minimal itu ya 2 jam. 2 jam sebelumnya 2 jam ngobrol. sebelum. Masih buka beli. Mau sekarang diambil, iya saya mau TW ke tempatnya, siap. 86 aja. 8 tahun. 86 dateng ya, gohead aja. Bayarnya kapan beli? Ya udah naikin dulu dah, pakai dulu barangnya, nanti setelah turun baru kita buat hitungin angkanya. Nah, untuk ini mungkin pertanyaan terakhir ya, untuk sistem pembayaran. Sistem pembayarannya itu apa berupa DP, down payment 50% atau cash, atau cashnya itu transfer atau cash money atau gimana? Kalau untuk pembayaran nih kita sifatnya gohead aja, slow. DP bisa tapi lebih bagus DP, tapi saya nak maksa. DP lebih bagus tapi nak maksa. Itu kalau Fikri ini kebetulan orang pertama. Bisa, seperti kembali lagi ID card ada, fotonya ada, data dirinya saya dapat. Data diri itu kan berupa KTP-nya, KTP di mana alamatnya, siapa yang diajak, kan ketika dia kesini kan nggak mungkin sendiri, apalagi nyewa banyak, pasti ngajak orang, ngajak pasukan. pasti ngajak pasukan. Siapa yang diajak itu saya juga cari data dirinya dia. Berarti jumlah orangnya itu segitu yang nyerahin ID-nya. Nggak cuma satu Cuma dua orang, perwakilan satu dua orang aja. Oh iya. Berarti bagus ya sistemnya di Basecamp ini ya. Bagus enggak sih sebenarnya, tapi sebenarnya lebih bagus pakai DP. Sebenarnya lebih bagus pakai DP, cuma saya nak membebankan ke anak-anak. Gitu. Oke guys, nah, ini Oke, guys. saya bertamu malam ini, saya dapat satu pencerahan tentang bagaimana sih alur sistemnya penyewaan alat outdoor di Basecamp 369 ini. Ternyata seperti yang saya tahu, yang saya pernah alami, saya nyewa di berbagai tempat. Basecamp ini lebih bagus ya, nggak ribet, kekeluargaan, jadi mengutamakan pelayanan konsumen. Seperti itu Bang. Ya, benar seperti itu. Karena banyak juga sih anak-anak juga ketika dia nyewa di sini dia nyaman, kadang-kadang dia nggak balik beli. Saya mau nongkrong di toko. Nah, Kadang-kadang gitu dia. Serius, kadang-kadang gitu. Saya mau, oke lah nongkrong, siapapun yang mau nongkrong di sini sebenarnya nggak masalah orangnya. Kadang-kadang kita baru kenal nih, ternyata pertama kali ketemu tiba-tiba jadi akrab. tadi wejangan yang saya dapat dari Om Betok pada malam ini, saya nongkrong ditemani dengan kearifan lokal ini dan berbagai cemilan-11 bersama Bang Fikri juga. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, penyewaan tenda, penyewaan alat outdoor seperti ini itu nggak ribet ya sebenarnya ya, selama kita positif ya, nggak ngeri. Memaksakan lebih dalam hal satu jaminan atau apapun, cukup ID card aja. Selebihnya hanya Tuhan yang tahu ya. Hanya Tuhan yang tahu, karena setiap pekerjaan itu saya percaya semua ada resikonya. Apapun itu resikonya, kita harus hadapin dan kita harus minimalisir sebelum kita membuka satu usaha atau melakukan suatu kegiatan. Jadi itu yang saya dapat pada malam hari ini. Mungkin Om Betok bisa ngelanjutin. Ya, itu tadi tips yang sebatas pengalaman saya berdiri 5 tahun dari Oktober 2015 sampai sekarang. Ya, saya hanya membangun bagaimana rasa kekeluargaan itu, artinya ketika dia datang ke sini dia menyewa dan saya menyerahkan barang, saya percaya dengan mereka dan mereka percaya untuk membalikkan kembali ke sini. Itu aja sih. Saya membangun mindset mereka untuk membuat itu ini jujur. Gitu aja sih.
kepercayaan. Ya sebalik kepercayaan. Karena kelihatan loh orang-orang yang datang ke nyewa dengan tanda kutip Kelihatannya itu gimana? Apa kelihatan kayak saya gini? Saya nih kelihatannya Lain. residivis loh, bukan resi makhluk suci. ada itu tinggi belajar manajemen karakter orang. Berarti psikolog ya. Kelihatan orang-orang yang datang ke sini nyewa dengan kategori kutip gitu kelihatan ya. Apalagi datangnya selengan-selengan gitu lebih enak sebenarnya. Ya itu sih tipnya sebenarnya. Tipnya nggak lebih pasti ID card pasti wajib. KTP ataupun kartu. Bang Fikri, makasih banyak nih atas informasinya, ilmunya. Jadi ya terima kasih. Ya segitu dulu lah video dari saya tentang nyewaan tenda di Basecamp 369. Ya mudah-mudahan nih informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman kedepannya. Kalau ada yang tidak berkenan di hati teman-teman, ya saya mohon maaf karena saya beginilah apa adanya. Seperti inilah kondisi ketika teman-teman menyewa di Basecamp 369 dan lokasi saya ada di Bali, Denpasar Barat, Padang Saban Kelot. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan lestari alamku.